Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang store prosedur di dalam MySQL sistem basis data. Nah, store prosedur itu memungkinkan sebuah aplikasi berbasis database mendefinisikan dan kemudian memanggil prosedur melalui pernyataan SQL. Store prosedur ini bisa kita gunakan untuk aplikasi terdistribusi maupun aplikasi yang tidak terdistribusi. Adapun keuntungan besar dalam menggunakan store prosedur pada aplikasi terdistribusi adalah dapat digunakannya satu perintah call pada aplikasi untuk mengerjakan perintah yang sama. Nah, kalau secara definisi dari beberapa sumber, ya, kalau menurut Gulutzan, a store procedure is a procedure like a subprogram in a regular computing language that is stored in the database. Ya, jadi dia kayak subprogram, ya. Dia kayak subprogram yang nanti kita storekan di dalam database. Atau bisa juga store procedure sebagai suatu program atau routines yang tersimpan di dalam database sama halnya seperti sebuah data. Nah, MySQL itu mendukung dua jenis routines, yaitu store procedure dan function untuk mengembalikan nilai. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah yang store procedure. Langsung saja kita coba praktekkan ke dalam database kita. Di sini kita pakainya CMD, ya, tidak dengan localhost dulu. Jangan lupa XAMPP-nya untuk diaktifkan. Pertama kita masuk dulu ke XAMPP-nya, MySQL. Untuk menampilkan semua database kita gunakan show databases. Di sini saya menggunakan data yang sebelumnya, yaitu data universitas. Jadi saya menggunakan database universitas, di mana di dalamnya show tables, ya, terdapat tabel dosen, KRS, mahasiswa, matkul, dan staff. Ada dua buah view. Kita coba describe dulu, ya. Kita select dulu aja. Kita select bintang from dosen. Ada 5 baris. Mahasiswa ada 10. Matkul ada 7. Kemudian KRS ada 5. Oke. Nah, kita describe untuk yang describe mahasiswa. Oke. Primary key-nya NIM, ID matkulnya foreign key. Kemudian dosen. Primary-nya kode dosen, ID matkulnya foreign key. Kemudian kita describe untuk matkul. Primary-nya adalah ID matkul. Kita describe untuk KRS. Oke, primary key-nya adalah nomor KRS, NIM kode dosen, ID matkul itu adalah foreign key. Nah, baik, kita cobakan langsung di sini untuk membuat store prosedur. Nah, sebelum kita membuat store prosedur, kita harus mengganti dulu delimiternya. Apa itu delimiter? Delimiter itu adalah tanda akhir dari sebuah query. Ya, misalkan query kita tadi describe KRS titik koma. Nah, tanda titik koma inilah yang disebut dengan delimiter. Ya, setiap kita melakukan sebuah query, setiap kita membuat query, misalkan query apapun, select bintang from, ya, select bintang from KRS, titik koma, selalu diakhiri dengan titik koma. Nah, itu namanya adalah delimiter. Kita ganti dulu tanda titik komanya dengan tanda yang lain, ya, delimiter. Di sini saya ganti tanda titik koma dengan tanda slash 2 kali. Sehingga ketika saya ingin melakukan select bintang from KRS, itu harus saya akhiri dengan tanda slash 2 kali. Jadi bukan titik koma lagi, gitu.
Nah, sekarang barulah kita buat prosedur ya dengan cara create, sama seperti membuat tabel, cuman di sini kita create-nya prosedur ya. Nah, create prosedur, kemudian nama prosedurnya apa? Di sini nama prosedurnya saya tulis misalkan P ya, nama prosedurnya P aja, panggil atau panggil ya. Jangan disingkat. Nah, nama store prosedurnya adalah panggil, di mana di sini prosedur panggil ini bertugas untuk select bintang from mahasiswa. Nah, query oke. Jadi ketika saya ingin memanggil seluruh data yang ada di dalam tabel mahasiswa, saya tidak mengetikkan query-nya lagi. Kalau kita ketik query-nya, itu kan kita nge-select ya. Select bintang from mahasiswa. Ini query-nya kita ketik. Tapi sekarang kita nggak perlu ketik lagi query-nya, kita cukup panggil prosedurnya dengan cara call nama prosedurnya. Nah, nama prosedurnya adalah panggil gitu. Baru kita akhiri dengan tanda slash 2 kali. Maka muncullah seluruh data yang ada pada tabel mahasiswa. Nah, ini contoh untuk yang store prosedur tanpa ada parameter. Nah, maksudnya gimana? Jadi, di dalam store prosedur itu ada dua bentuk, yang satu dengan parameter, yang satu tanpa parameter. Parameter itu apa? Parameter itu adalah tanda buka kurung yang ada di sini. Nah, jadi ketika create prosedur panggil, kemudian ada buka tutup kurung, ini namanya parameter tapi tidak ada isinya. Jadi ini tanpa parameter. Sekarang kalau ingin ada parameter, nanti di dalam buka tutup kurung ini ada isinya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh store prosedur yang ada parameternya. Di mana parameter yang kita gunakan ini adalah untuk menginput dengan kata kunci gitu ya. Nah, kalau di sini kan kita cuma tinggal call, panggil, langsung enter tanpa ada yang harus kita inputkan ke dalam gitu, tanpa ada ketentuan data mana yang harus kita panggil. Nah, sekarang karena kita ada ketentuan data mana yang harus kita panggil, kita gunakan si parameter input. Caranya create prosedur, kemudian nama prosedurnya misalkan di sini untuk menambahkan data ya. Nah, kita ingin menambahkan data karena mahasiswa udah ada 10 data, KRS cuma 5, jadi di sini saya ingin menambahkan data untuk tabel KRS ya. Nah, jadi nanti untuk menambah data pada tabel KRS, kita nggak perlu nulis insert into KRS values. Nah, kita nggak usah tulis sepanjang itu nanti ya. Jadi cukup kita tulis tambah KRS nama prosedurnya, kemudian kita masukkan parameter untuk input data. Nah, dengan cara buka kurung. Nah, in di sini itu adalah untuk input. Kemudian kita masukkan di sini ada nomor KRS, NIM, KD dosen, ID matkul semester. Oke, kita tulis dulu untuk nomor KRS. Nama variabelnya saya ubah ya. Jadi ini pakai untuk nomor KRS. Oh, jangan untuk UTK ya, biar nggak panjang banget. Nah, untuk nomor KRS, kemudian untuk apa lagi? Nomor KRS, NIM, KD dosen, NIM, kemudian untuk kode dosen, kemudian untuk ID matkul sama semester. ID matkul semester. Oke. Nah, di sini
kita tambahkan. Nomor KRS itu tadi, ini kita udah urut ya, char, oke, semuanya char 5, 10, 10, 5, oke. Nah, ini char 5. Untuk NIM ini charnya tadi 10 ya, charnya 10. Untuk kode dosen ini charnya adalah 5. Untuk ID matkul itu bentar, mana tadi kelewat. ID matkul charnya 5, semester varchar 2. ID matkul charnya 5 untuk semester varchar 2. Oke. Udah ya, berarti ada input untuk nomor KRS char 5, untuk NIM charnya 10, untuk kode dosen charnya 5, untuk ID matkul charnya 5, untuk semester charnya varchar 2. Nah, kemudian di sini kita lanjut dengan begin ya. Ada begin, biasanya selalu ada n nanti. Nah, di sini baru kita masukkan query sebenarnya untuk prosedur tambah KRS itu apa gitu. Yaitu insert into KRS. Nah, nomor KRS, NIM, KD dosen, ID matkul, semester, insert into KRS, nomor KRS, NIM, KD dosen, ID matkul, semester. Nah, values-nya baru yang tadi ya, yang untuk nomor KRS ini aja. Nah, biar cepet. Values ini untuk nomor KRS tadi ya. Nomor KRS, kemudian UTK NIM, kemudian UTK KD dosen, UTK ID matkul, UTK semester. Nah, ini kita. Nah, gitu. Jadi insert into KRS, nama fieldnya apa saja, dan values-nya, kalau yang biasanya values-nya itu langsung kita masukkan isi datanya, sekarang yang values-nya itu kita ambil dari variabel yang ada di dalam parameter ini tadi. Nah, ini variabelnya ini aja, ada UTK nomor KRS, UTK NIM, UTK KD dosen, dan sebagainya. Nah, terakhir baru kita tutup ini dengan yang query aslinya kita akhiri dengan titik koma, yang begin kita akhiri dengan n ya, diakhiri lagi dengan tanda slash 2 kali. Nah, jadi kalau seandainya kita mau memasukkan data ke dalam tabel KRS, biasanya kan kita insert ya, insert itu kemudian nanti values-nya. Nah, sekarang kita cukup tinggal panggil prosedurnya, call tambah KRS tanpa query lagi gitu. Kemudian langsung nomor KRS-nya berapa? Misalkan nomor KRS-nya ini pakai penulisan nomor K1231 gitu ya. Oke, berarti sekarang kita tulis K1235 misal. Udah ada 1236. K1236 kita ambil untuk yang misalkan ini NIM-nya 12345 udah, kita ambil misalkan untuk yang ini ya, NIM-nya yang 20 1234556 76.
Kemudian NIM KD dosennya kita pakai mana ya? Dosen itu datanya select bintang from dosen. Nah, kita ambil yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Kita samakan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada ID matkul, kemudian ada semester. Oke, ID matkul kita ambil yang ini M1233, M1233, M1233. Kemudian semester kita tulis semester 5. Akhiri dengan slash 2 kali, lupa saya. Nah, jadi kalau kita nanti memanggil, ya kita panggil select bintang from KRS. Nah, maka akan masuk datanya tadi yang K1236. K1236 data NIM-nya ini, KD dosennya ini, ID matkulnya ini, semesternya ini. Nah, jadi yang tadinya 5 baris sekarang udah jadi 6 baris. Gitu. Jadi kita nggak pakai query lagi, cukup panggil prosedurnya aja gitu. Nah, contoh lain lagi misalkan kalau tadi kita call panggil itu untuk panggil mahasiswa, sekarang kita buat untuk memanggil si kalau tadi bintang from mahasiswa, sekarang kita untuk panggil KRS. Nah, jadi untuk memanggil data KRS, namun berdasarkan nomor KRS-nya. Nah, jadi di sini kita caranya, kita create prosedur, nama prosedurnya apa, kemudian kita pakai parameter lagi. Kalau tadi parameternya adalah untuk variabel menginputkan, ya, ke insert itu. Sekarang kita pakai parameternya untuk menginput, kita ngambil dari nomor KRS-nya aja. Berarti untuk UTK nomor KRS gitu ya. Nah, tadi char-nya 5. Oke, kalau udah berarti satu aja variabelnya. Begin. Nah, kemudian baru kita select bintang from KRS, ada where ya. Where untuk yang nomor KRS itu sama dengan UTK nomor KRS. Jadi di sini kita select bintang, kita minta tampilkan seluruh datanya, tapi dengan ketentuan bahwa nomor KRS-nya ini harus sama dengan nomor KRS yang ingin kita lihat datanya. Gitu. Baru kita tutup dengan N. Nah, nanti baru kita panggil panggil KRS. Nah, untuk KRS siapa yang ingin kita lihat datanya gitu. Jadi di sini misalkan K1231. Nah, jadi untuk KRS K1231 ternyata mempunyai data NIM-nya sekian, KD dosennya sekian, ID matkulnya sekian, semesternya sekian, gitu. Nah, contoh lain di sini adalah ketika kita ingin memanggil datanya tapi hanya untuk 5 baris saja gitu. Kita create lagi. Ya, kita create lagi prosedurnya. Create prosedur, kemudian nama prosedurnya MHS dengan batas gitu ya. Data mahasiswa dengan ada batasnya. Kemudian parameternya untuk input, kemudian
kita tulis nama variabelnya batas, tipe datanya adalah integer. Nah, tipe datanya adalah integer. Kemudian perintah di dalamnya itu adalah select bintang from mahasiswa. Nah, dengan limit, ya, jadi yang dipanggil itu nggak semuanya, ya, tapi ada limit. Limitnya itu dari mana? Yaitu dari variabel batas yang nanti kita input gitu. Limit batas. Nah, jadi ketika kita call MHS batas, kita masukkan. Kita mau menampilkan berapa data, misalkan 5 gitu. Oke. Berarti yang muncul hanya 5 baris. Atau misalnya yang kita ingin tampilkan cuma 3. Oke, berarti yang muncul cuma 3 baris gitu. Nah, kemudian kalau kita panggil tadi apa aja ya? Call panggil ya. Apps. Nah, ini NIM nama kelas jurusan UTS UAS ID Matkul. Nah, atau bisa juga misalkan kita ingin gini. Create prosedur max UAS. Nah, kalau tadi kita pakai parameter int, artinya kita menginput. Kalau sekarang kita pakainya out, ya. Out itu mengoutput. Jadi di sini kita pakainya, saya nggak pakai int, tapi pakainya out, ya, out untuk max UAS. Nah, ini variabelnya max UAS, oke di bawah aja ya. Untuk membedakannya tadi parameter input, sekarang pakai parameter output. Di awal lupa saya jelaskan, jadi untuk yang berparameter ya, kan tadi ada tanpa parameter, ada yang dengan parameter. Untuk yang dengan parameter ada yang pakai input dan ada yang pakai output. Nah, sekarang untuk contoh yang pakai output. Nah, di sini contohnya max UAS, tipenya adalah integer. Nah, kita begin, di mana perintah query-nya adalah select untuk nilai maksimal dari UAS itu berapa gitu. Artinya kan kita nggak menginput gitu, karena dia yang ngasih tahu itu adalah data yang ada di tabel. Kalau tadi kita menginput karena kita yang menentukan ketentuannya itu, misalkan batasnya tadi untuk menampilkan seluruh data limitnya 3, atau kita tadi mau input datanya ini gitu, kita yang menentukan. Tapi kalau output ya, kalau output itu kita tidak menentukan tapi diberitahu oleh data yang sudah ada di dalam tabel. Makanya namanya parameter untuk output. Nah, jadi select max UAS. Nah, jadi data tertinggi dari UAS itu nanti dimasukkan, diintukan ke variabel yang ini, max UAS ini. Gitu. Max underscore UAS from mahasiswa. Baru nanti di sini n. Nah, kalau kita ingin memanggilnya, sama kayak yang tadi, kita call max UAS. Nah, kalau tadi kita memasukkan parameternya itu dengan ketentuan yang kita inginkan karena dia input, tapi kalau sekarang kita panggil dengan ini ya. Nah, karena yang ditampilkan itu adalah nilai maksimal gitu. Jadi max nilai maksimal dari UAS. Nah, jadi setelah kita panggil, nanti datanya itu dia masukkan ke dalam max UAS. Nanti kalau kita select ya, untuk tampilkan, kita nulisnya gini gitu. Select max ya.
Jadi nilai tertinggi dari UAS itu adalah 100 gitu. Nah, mungkin itu aja. Oh ya, belum ya. Kalau kita pengen tahu prosedur apa aja yang kita punya, itu bisa kita gunakan ini. Show prosedur status ya. Nah, jadi kalau kita pengen tahu prosedur apa aja yang kita punya, bisa pakai show prosedur status. Ada di sini untuk max UAS ya. Kemudian di sini ada panggil, ada KRS. Nah, ini sebelumnya saya nyoba-nyoba. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin menghapus, kita bisa gunakan drop biasa, drop prosedur. Nah, misalnya yang kita hapus adalah nilai max UAS-nya. Gitu. Nah. Oke, berarti kalau misalkan kita show lagi, nah, ini saya hapus lagi ya. Prosedurnya tinggal untuk batas MHS, panggil KRS, dan tambah KRS. Nah, di sini saya coba contohkan lagi, misalkan untuk ini ya, untuk kalau tadi kan udah nih insert, select, sekarang untuk update gitu. Nah, kita create prosedur lagi, kemudian kita kasih namanya update mahasiswa, karena data mahasiswa yang lebih banyak ya, sebenarnya sih nggak masalah yang mana aja. Nah, yang diupdate itu di sini pakai parameter. Nah, bentar. Kita select bintang mahasiswa dulu. Oh, pakai panggil aja ya tadi ya. Nah, terus kita describe dulu sebentar. Describe mahasiswa. Nah, baru di sini kita create prosedur update MHS saja. Nah, jadi di sini karena yang mau kita update itu berdasarkan NIM-nya, berarti di sini pakai untuk NIM-nya. Jadi di sini ada untuk NIM-nya dengan ketentuan char 10. Nah, kemudian yang mau kita update apa gitu. Kalau misalkan nama sih jarang ya yang update nama gitu. Kalau misalkan kelas juga jarang ya. Mungkin nilai UTS gitu ya. Nah, jadi di sini ada untuk UTS. Ya, jadi in UTS itu INT 3. INT 3 gitu ya. Nah, sama mungkin satu lagi untuk ini UTK ya. Ini untuk UTS, kemudian untuk UAS. Nah, untuk UAS itu INT-nya juga 3. Nah, kemudian baru kita begin, kemudian baru di sini karena kita mau mau mengupdate, jadi kita pakainya update mahasiswa set. Nah, yang di set itu yang mana? Karena yang kita set itu adalah untuk UTS dan UAS, maka sama dengan yang tadi, kita kasih tahu bahwa untuk UTS itu diambil dari variabel yang untuk UTS ya, yang ini variabelnya. Kemudian untuk yang UAS
itu sama dengan yang UAS. Nah, untuk yang UAS, biasa kalau ini kita harus pakai where ya. Where. Nah, baru NIM sama dengan yang untuk NIM-nya. Gitu. Baru diakhiri dengan N. Nah, kalau sudah, nanti baru kita tinggal panggil update MHS. Nah, karena kita mau melakukan update berdasarkan NIM-nya, jadi kita tulis di sini NIM-nya misalkan nih ya, untuk yang namanya Kiki, untuk yang namanya ini aja, Kiki 123456700, 123456700. Nah, nilai UTS-nya jadi misalkan 85, nilai UAS-nya jadi 80. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita call panggil lagi, nah, maka nilai Kiki sekarang jadi 85, tadinya 90, UAS-nya jadi 80, tadinya 87 gitu. Ya, jadi kalau untuk update sama aja ya, create nama prosedurnya, kemudian variabel apa yang ingin kita ubah ya, berdasarkan apa, kemudian yang mana aja, kemudian begin, kemudian query dasar untuk update itu seperti apa. Cuman bedanya kalau biasanya kita ngeset langsung datanya kita ubah, sekarang kita masukkan variabelnya yang ada di parameter input tadi gitu. Nah, terakhir kita cobakan untuk yang delete gitu ya. Jadi di sini create prosedur delete MHS. Nah, kita ingin menghapus berdasarkan parameter apa gitu. Kalau kita ingin menghapus berdasarkan NIM berarti sama kayak yang tadi, in kemudian NIM ya. Nah, kita ngambil dari NIM-nya. Karena cukup dari satu aja ya, karena kan kita nggak insert, nggak update yang banyak, kita hapus berarti kita cukup ngambil dari NIM-nya saja, kemudian begin, kemudian baru query untuk menghapus. Nah, delete from mahasiswa where NIM sama dengan NIM X. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan mau menghapus berarti tinggal call, kemudian delete MHS. Nah, kemudian baru yang mau kita hapus yang mana? Ya, misalkan yang NIM-nya 123456700 ya. 123456700. Oke. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita panggil lagi, nah, maka oke, kita coba ganti ya. Jangan delete MHS, kita coba delete yang KRS. Nah, jadi kita klik delete KRS. Nah,
kita select dulu, select bintang from KRS. Nah, sekarang baru kita panggil call delete KRS berdasarkan ke 1231. Nah, 1231. Oke, sekarang kita select KRS-nya. Nah, sekarang data KRS-nya hilang ya. 1231. Oke, karena KRS dia bisa dibilang sebagai, kalaupun datanya dihapus gitu ya, data yang lain tidak terpengaruhi gitu, makanya bisa dihapus. Sementara kalau yang tadi mahasiswa ini tuh sudah terhubung lagi ke si KRS secara relasi gitu ya. Jadi kalau secara relasi nggak sesuai gitu. Nah, makanya nggak bisa gitu ya. Kalau KRS kan dia gini ya. Nah, jadi ini lebih ke analisa database-nya. Kita bermain dengan analisa database. Kalau data KRS, nah, kita bandingkan. Di sini yang jadi primary key itu adalah nomor KRS. Ya, sementara NIM, kode dosen, ID matkul, semester itu hanya foreign key aja. Artinya bukan kunci pokok, tapi dia primary key di tempat yang lain. Tapi kalau misalkan yang tadi kita hapus itu adalah yang si NIM, dia primary key, sementara di KRS itu dia adalah foreign key gitu. Ya, jadi kalau dia NIM-nya dihapus, otomatis mempengaruhi yang si KRS ini gitu. Makanya tadi ketika kita nge-delete ya, kita nge-delete mana tadi ya, MHS. Nah, itu nggak bisa gitu. Oke, kita coba lagi misalkan misalkan kita ini ya, coba lagi ya. Oh, delete. Tadi kita delete itu menggunakan MHS. Nah, MHS untuk data ini 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Fahmi. Oke, Fahmi. Kita select bintang from mahasiswa. Nah, lihat namanya dia oke, tapi namanya masih ada. Karena ya itu tadi, dia sudah berelasi, jadi nggak bisa sesimpel itu gitu ya. Kita harus di sini kalau di database kita harus lebih kuat ke analisanya juga. Jadi nggak bisa kita cukup hafal query, kita tahu langkah, tapi kalau analisanya nggak main, ya susah gitu ya. Nah, baik, oke, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait materi prosedur. Silahkan dipelajari dan diuji cobakan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.